Pemirsa, Nikita Mirzani kembali menjalani sidang lanjutan terkait kasus pencemaran nama baik yang menjeratnya. Seperti biasa, didampingi kuasa hukum dan para sahabatnya, Nikita hadir di Pengadilan Negeri Serang dan tampil stunning. Dengan gaya rambut pendek, model lurus, dan busana serba hitam, saat bertemu dengan awak media, Nikita mengungkap siap tempur di persidangannya kali ini. Niki, apa kabar? Hari ini outfitnya hitam-hitam nih Kak Niki. Masih stunning terus. Gimana kabarnya Kak Niki? Ya, baik-baik. Siap ketemu Dito Kak Niki? Siap bertempur. Maaf. Diketahui sebelumnya, Nikita dilaporkan Dito Mahendra yang merupakan kekasih dari Nindi Ayunda terkait kasus pencemaran nama baik pada 16 Mei 2022. Buntut dari laporan tersebut, Nikita pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Serang sejak 25 Oktober 2022. Saat ini, kasus yang menjerat ibu 3 anak tersebut masuk ranah pengadilan dan Nikita dikenai pasal berlapis oleh jaksa penuntut umum. Alih-alih Nikita siap bertempur menghadapi pelapornya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang justru kembali menunda sidang Nikita Mirzani lantaran Dito selaku saksi korban kembali tidak datang di persidangan. Hal tersebut sontak membuat Nikita kecewa hingga pada saat usai persidangan, terlihat Nikita sempat melempar sebuah map ke arah meja tim kuasa hukumnya. Tak hanya itu, sebelum melempar map hijau, terlihat juga Nikita melempar mic saat petugas hendak mendampinginya keluar persidangan. Video tersebut pun tersebar di media sosial dan dibanjiri beragam komentar netizen. Namun saat ditanya terkait alasan Nikita membanting mic dan melempar map, Nikita mengaku tindakannya tersebut adalah tindakan ketidaksengajaan. Hah? Oh enggak, itu nggak ngamuk, itu kesenggol. Enggak, itu kesenggol. Kan gue Wonder Woman, nggak usah nyentuh aja udah bisa kebanting orang. Sampai bertengkar kan? Iya, itu juga cuman nggak sengaja kesenggol itu. Itu terbang sendiri aja. Pokoknya di sini kan semua serba mengejutkan ya. Mic aja bisa terbang kan. Ya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang untuk menghadirkan paksa saksi korban Dito Mahendra. Hakim tak hanya meminta menghadirkan paksa Dito Mahendra, melainkan juga para saksi lain di sidang lanjutan yang dijadwalkan digelar pada 29 Desember mendatang. Lantas, apa tanggapan pihak Nikita terkait Dito yang sudah ketiga kalinya tak hadir di persidangan? Ya, itu sudah mau dikeluarkan penetapan di bawah paksa tanggal 29. Jadi kita lihat aja nanti. Kalau tanggal 29 tidak ada dan tidak dibawa paksa, ya sudah, ini berarti kacau ini proses hukumnya. Ya. Karena Anda bisa ngelihat tadi, hakim sudah menetapkan, memerintahkan 2 orang dipanggil paksa. Hairul dan Mahendra Dito. Mana masalah, udah biasa kalau di tangguhannya dikabulin berarti udah bersih hatinya. Mengupdate hasil dari sidang tanggal hari ini, bahwa sidang hari ini tadi, pertama, agendanya masih tetap pemeriksaan bukti berupa saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Dan sidang hari ini tadi, sesuai dengan permintaan Majelis Hakim pada sidang yang lalu, bahwa ada 3 orang saksi yang dipanggil, yaitu saksi atas nama Dito Mahendra, saksi pelapor dan korban, dan 2 orang saksi lainnya. Dalam persidangan hari ini, hanya hadir 1 orang. Dan tadi ketika akan didengarkan keterangan saksi, penasihat hukum dari terdakwa merasa keberatan karena penasihat hukum meminta agar keterangan saksi yang didengar lebih dahulu adalah saksi korban atau saksi pelapor atas nama Dito Mahendra. Kepada pihak Majelis Hakim, tim JPU mengungkap kekasih Nindi Ayunda tersebut tak bisa kembali hadir di persidangan lantaran masih sakit.
Namun menurut hakim, keterangan sakit tersebut bukan alasan seseorang tak bisa menghadiri persidangan, terlebih keterangannya sangat dibutuhkan di persidangan. Lantas, apa tanggapan pihak Nikita terkait permintaan majelis hakim agar Dito dijemput paksa untuk sidang selanjutnya jika kembali tak hadir? Ini sebuah bentuk pelecehan terhadap lembaga yudikatif, ya, termasuk juga melecehkan jaksa penuntut umum. Bagaimana seorang jaksa penuntut umum yang sudah menyidangkan perkara ini tapi tidak mampu menghadirkan saksi pelapor dengan alasan yang sangat tidak rasional. Jadi ini satu. Yang kedua, jelas marah majelis hakim karena merasa dipermainkan. Wajar kalau majelis hakim memerintahkan supaya dibawa paksa pada tanggal 29. Anda ikutin, 29 harus datang dengan dibawa paksa. Itu perintah dari majelis hakim tadi. Setelah diteliti tentang pemanggilan atas nama saksi Dito Mahendra dan satu orang saksi lainnya yang tidak hadir, majelis hakim menemukan walaupun panggilan itu sudah dilayangkan secara sah, tetapi alasan yang bersangkutan yaitu saksi Dito dan saksi satu orang lainnya itu karena duka dan karena sakit Dito Mahendra yang masih dirawat di rumah sakit, bukanlah menurut majelis hakim ya, bukanlah menjadi alasan penghalang untuk dua orang saksi ini hadir di persidangan untuk didengar keterangan. Majelis hakim telah membuat penetapan untuk memanggil secara paksa atas nama saksi Dito Mahendra dan saksi yang satu orang lainnya tadi. Nah, itu akan dilakukan pemeriksaannya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022. Jadi pada hari Kamis 29 Desember 2022, saksi Dito Mahendra dan satu orang saksi lain yang karena alasan duka tadi, karena tadi saya sudah sampaikan menurut majelis hakim bukan sebagai suatu alasan yang bisa menghambat atau menghalangi yang bersangkutan untuk hadir di persidangan, kemudian majelis hakim dengan penetapan upaya paksa untuk dihadirkan di persidangan pada tanggal 29 Desember 2022. Tetapi majelis hakim tetap menghimbau atau meminta melalui penuntut umum agar saksi Dito Mahendra dan saksi yang tadi satu orang lagi yang karena duka untuk secara sukarela hadir, ya. Tapi walaupun bagaimana tetap majelis hakim sudah mengeluarkan statement atau mengeluarkan penetapan di persidangan bahwa akan dilakukan secara paksa. Meski sudah 3 kali mangkir, namun jejak Dito hingga saat ini belum diketahui. Kabar terakhir perihal sakitnya ialah Dito mengalami sakit demam berdarah dengue. Begitu juga dengan kekasih Dito, Nindi, yang jika ditelusuri dari Instagramnya tak terlihat tanda-tanda Nindi menjenguk Dito. Melalui akun Instagram story terbarunya, Nindi justru mengunggah ulang video-video lucu Bunda Korla. Terlihat Nindi menulis caption dan merasa terhibur dengan video tersebut. Bahkan Nindi juga sempat terlihat asyik merawat diri di salon. Anak lagi sakit TBD katanya trombositnya nggak naik-naik, mudah-mudahan tambah turun. Sakitnya sudah dijelaskan bukan sakit yang menyebabkan seseorang tidak bisa melakukan aktivitas. Itu sudah dijelaskan sama majelis hakim sehingga majelis hakim menganggap bahwa ini sakitnya adalah sakit-sakitan. Makanya diperintahkan bawa paksa pada tanggal 29. Tidak ada alasan lagi. Ini juga untuk menjaga marwah daripada institusi kejaksaan yang dibuat main-main seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Tidak ada satupun orang yang bisa mempermainkan sebuah lembaga negara, termasuk saksi ini. Itu saja. Saya tidak menyatakan pura-pura sakit, tapi hakim menyatakan bahwa ini bukan sakit yang menyebabkan seseorang tidak bisa melakukan aktivitas. Artinya dia harus dibawa paksa untuk hadir di persidangan. Tanpa kehadiran dia, perkara ini tidak bisa berjalan. Kecewa dan marah jelas dirasakan dan terlihat saat Nikita tiba-tiba saja terlihat membanting mic dan melempar sebuah map usai persidangan, mengingat pada sidang-sidang sebelumnya Nikita begitu terlihat santai. Dalam momen tersebut memang Nikita tak terlihat mengeluarkan sepatah kata pun, hanya melalui gerakan tersirat Nikita kecewa. Kecewa pasti ya, karena emang ini kayaknya emang maunya Dito, selalu menunda-nunda supaya saya makin lama di dalam penjara, tapi nggak ada masalah. Katanya kan nanti hari Kamis minggu depan tanggal 29 dia akan dijemput paksa. Mudah-mudahan itu terrealisasikan penjemputan paksa itu ya, karena kan katanya harus pakai mobil polisi juga. Jadi saya juga mau lihat bagaimana kinerja polisi Serang bisa menjemput paksa seorang Dito Mahendra.
Ya mungkin kekecewaannya karena dia sudah sangat berharap, karena kan minggu lalu sama-sama mendengar bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk JPU menghadirkan saksi, tetapi lagi-lagi JPU gagal. Ya wajar lah kecewa. Kalau menurut Niki kan, ya lagi-lagi saudara terlapor nggak memberikan muka kepada aparatur negara di Serang ini. Kok kayak main-main gitu. Sudah membuat geger se-Indonesia, sudah berhasil lah memenjarakan Nikita, tapi ingat ya, belum tentu Nikita itu kan bersalah. Kalau sekedar memenjarakan orang dengan cara seperti ini, masyarakat bisa nilai semualah. Bagaimana sih pelapor ini serius nggak sih? Serius nggak sih dengan nilai kerugian yang dia derita? Ingin mengungkapkan kepada majelis hakim ya, Bang Fahmi ya, serius nggak sih? Itu aja sih, ya Niki mungkin kecewanya di situ aja. Diketahui map hijau yang dilempar Nikita tersebut memang berisi berkas pemeriksaan kesehatan dirinya. Dalam sidang sebelumnya, Nikita memang tengah sakit di bagian punggung dan leher sehingga sulit untuk menengok. Sebelumnya, Nikita merasa dipersulit pengobatannya oleh pihak JPU. Pihak Nikita sendiri sejak Nikita mengalami sakit dan harus menjalani terapi, meminta untuk penangguhan penahanan namun belum dikabulkan. Nah, kemudian untuk proses penangguhan penahanan, tadi juga sempat ditanyakan oleh saudara terdakwa dan penasihat hukumnya. Hari ini majelis hakim sudah membuat keputusan, ya. Hari ini majelis hakim sudah membuat keputusan bahwa tentang penangguhan penahanan atas nama terdakwa Nikita Mirzani tidak dikabulkan lagi. Jadi tidak ada lagi permintaan dan permohonan. Tadi sudah saya konfirmasi, majelis hakim sudah memutuskan bahwa untuk proses penangguhan atas nama terdakwa Nikita Mirzani tidak dikabulkan. Bukan ditolak, majelis hakim masih mempertimbangkan, dan itu memang pasti seperti itu. Majelis hakim mungkin belum memeriksa para saksi, belum memeriksa para korban dan bukti-bukti sehingga dia bisa mengambil sikap. Tapi majelis hakim sudah menyatakan hak-hak daripada Niki akan diberikan. Misalnya perlu perawatan, perlu ke dokter, perlu pembantaran, pasti akan dilakukan. Kondisi Nikita dikabarkan juga sempat memburuk dan mengalami pingsan saat di rutan. Sebetulnya saya bisa memahami kekecewaan Nikita. Mungkin rekan-rekan belum tahu sekarang apa kondisi Nikita, tapi tadi malam saya dan Bang Aji juga kembali ditelepon oleh pihak dari rutan bahwa Nikita lagi-lagi jatuh pingsan. Artinya ini kan memang benar-benar Nikita ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kalau misalnya terjadi apa-apa dengan Nikita di dalam rutan dan tidak diberikan kesempatan untuk haknya melakukan pengobatan yang baik, kita bisa bayangkan bagaimana nanti resikonya buat kita, buat aparat penegak hukum lah. Toh kan kita punya hak yang sama dengan tahanan lainnya. Kalau misalnya ada sebagian berpikir, oh Nikita pura-pura sakit, masa iya sakit berkali-kali pingsan di dalam rutan? Kan nggak mungkin dong. Udah dari hasil labnya juga kan udah ada, dari keterangan dokter juga sudah ada, referensinya dari dokter juga sudah ada. Lagi-lagi benar kata Bang Aji tadi, kami sebagai pihak keluarga akan menjamin kalau misalnya dikhawatirkan Nikita tidak kooperatif datang untuk ke persidangan, itu tidak mungkin terjadi. Yang terjadi kan malah yang sebelah ya, berkali-kali dipanggil tidak hadir, ya itu biarkan aja menjadi kuasa hukumnya Nikita untuk menolak ya. Menurut saya juga memang udah bagus seperti itu. Kalau hari ini jujur dia menceritakan tentang sakitnya sih, tentang sakitnya semalam. Kenapa semalam aku ditelepon, dia tiba-tiba kelayangan aja, tahu-tahu aku juga nggak tahu kalau aku tuh pingsan. Memang sakit banget, kepala akhir-akhirnya tambah sakit, dan dia memang ingin sekali melakukan terapi, dan itu sudah diakui kan oleh dokter yang merawat kita di sini bahwa alat yang ada di Serang ini memang kurang pas buat Nikita. Nggak ada, cuman dia tadi bicara, dia sudah tahu kalau saudara pelapor nggak akan hadir lagi seperti biasa. Ya mungkin ini bentuk dari menurut Nikita ya, kalau dibilang arogansi mungkin bisa juga ya, atau memang kalau sakit juga kan hakim sudah bicara juga. Saya juga pernah kena DB, betul sekali, itu 10 hari itu saya udah sehat sekali. Ya kita lihat aja lah minggu depan, tapi benar kata Nikita, mudah-mudahan upaya menghadirkan para saksi minggu depan itu sesuai dengan
instruksi dari Bapak Hakim yang terhormat agar dijemput paksa. Ya, aku pribadi mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Hakim yang mulia beserta timnya sudah mengizinkan aku untuk berobat. Ternyata masih ada yang punya perasaan di sini, yaitu kecuali jaksa ya. Itu aja. Iya, kalau itu sama Pak Edward tuh selalu dipersulit saya kalau mau ke rumah sakit, bilangnya pura-pura terus gitu, sampai bener-bener sakit banget, baru kemarin akhirnya bisa dirujuk dan akhirnya dia sendiri pun melihat hasilnya, ternyata betul di daerah tulang belakang itu terjadi pengapuran yang mengakibatkan ada tulang tumbuh dan penyempitan sehingga peredaran darah dari leher ke kepala saya tidak berfungsi dengan baik sebelah kiri gitu. Mungkin harus lumpuh dulu kali, baru orang Serang ini mau membantarkan saya kali, atau tunggu gimana dulu, saya nggak tahu, itu cuman dia sama Tuhan yang tahu. Ya, ini sangat tidak adil ya, apalagi Niki punya anak 3 dan dia sudah sampaikan, bahkan rekomendasi dokternya juga sudah saya sampaikan, makanya kami akan mengajukan permohonan supaya Niki bisa dilakukan pembantaran sebagaimana yang diminta oleh hakim. Hak-hak Niki sebagai seorang terdakwa itu akan dipenuhi. Misalnya dia perlu pembantaran, silakan ajukan, makanya kami akan ajukan. Jadi itu yang kami akan lakukan secara hukum. Yang jelas tidak ada lagi kata tidak bisa hadir. Harus dibawa paksa untuk hadir di persidangan. Selama saksi korban tidak bisa hadir, sidang ini tidak akan bisa diteruskan. Yang terakhir kalau nggak salah beberapa minggu lalu ya, nih kita kan memang ada sakit, dilarikan ke rumah sakit. Memang dari pihak hakim kalau nggak salah memberikan waktunya sampai jam, kalau nggak salah sampai jam 3 apa 4 sore gitu. Tapi memang dalam keadaan itu nih kita belum kuat untuk kembali ke rutan. Mungkin ada pemaksaan dari pihak JPU untuk segera nih kita kembali ke rutan walaupun keadaan kita belum sehat benar. Sekecil apapun keluh kesah ataupun permasalahan dari seorang terdakwa maupun tersangka itu harus betul-betul difasilitasi dan diakomodir. Bukan justru sebaliknya mereka memberikan meragukan kondisinya, keadaannya. Ini fakta loh sekarang. Niki itu sakit parah. Lantas, apa langkah pihak Nikita selanjutnya untuk menghadapi persidangan mendatang? Benarkah pihak Nikita siap meminta hakim untuk tegas membuat keputusan jika pada sidang mendatang pihak Dito kembali tak dihadirkan? Iya, Pak Edward mah tukang bohong, ngomongnya di rumah sakit, bilangnya kalau nggak datang 3 kali mau dipulangin. Ini tadi ditanya depan majelis hakim, diem-diem aja. Ya pokoknya di sini mah mereka suka-suka aja lah, selama saya bukan membunuh, teroris, korupsi, nggak akan ada yang malu keluarga saya. Selama saksi korban tidak bisa dihadirkan, proses persidangan ini jangan diteruskan. Aturannya harus yang dipanggil itu, yang diperiksa adalah saksi korban. Itu sesuai dengan KUHAP. Tidak ada lagi, KUHAP-nya sampai detik ini masih berlaku. Tidak ada yang bisa tabrak ini KUHAP. Tidak boleh ditabrak, tidak boleh direkayasa, KUHAP-nya masih berlaku sampai saat ini. Ya bagi saya itu jaksanya yang harus menjawab, sehingga ini adalah kewajiban jaksa untuk menghadirkan seorang saksi korban. Jadi dia itu saksi korban karena dia yang lapor. Kenapa dia membuat ketidakhadiran seperti ini? Ini kan sama saja melecehkan institusi daripada kejaksaan. Itu saja, jaksa harus bisa menghadirkan, tapi kenapa seperti ini kasusnya? Kejadiannya seperti ini, berkali-kali tidak bisa hadir dengan alasan yang tidak rasional. Hari ini memang dihadirkan satu saksi. Mudah-mudahan minggu depan satu saksi ini bisa bergabung dengan saksi lainnya untuk segera dimintai keterangan oleh kita semua, oleh pihak majelis hakim dan Bang Fahmi. Nah, saya tadi menjelaskan ke majelis hakim, tidak perlu ada tafsir lagi terhadap KUHAP. KUHAP-nya masih ada, masih berlaku, dan pasal 160 itu jelas. Yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban. Yang pertama, tidak ada yang kedua. Artinya tidak bisa proses hukum ini berjalan kalau tidak saksi korban diperiksa. Dan ini adalah delik aduan absolut. Artinya tidak bisa tanpa ada korban diperiksa. Selama korban tidak akan datang, persidangan ini tidak akan bisa bergulir, tidak akan bisa berjalan.